Di antara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif. Jadi kuncinya ada di getaran tadi. Getaran kita harus getaran yang positif. Ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, apresiasi, rasa syukur. Nah, ini vibrasi-vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekeliling kita. Kalau teman-teman merasa hidupku ini kok suram terus ya, hidupku ini rasanya kok sumpek terus, hidupku ini rasanya kok gelisah terus, jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi, membangun vibrasi getaran yang negatif. Getaran negatif itu kemarahan, kekecewaan, frustasi, rasa bersalah, rasa tersakiti, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu vibrasi yang negatif. Kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja, ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif. Seperti saya contohkan tadi, ketakutan-ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti. Demikian juga frustasi, kekecewaan, kemarahan. Ini hal-hal yang negatif, menciptakan getaran yang negatif, mengundang kenegatifan yang sama ke sekeliling kita. Sebaliknya, kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif, kegembiraan, rasa cinta, rasa syukur, keceriaan, penghargaan pada orang lain, ya yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif. Jadi mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini, kita dengan vibrasi yang positif. Hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif. Mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif, atau kita terseret, terdorong oleh negativitas-negativitas di sekeliling kita. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, kejengkelan, ketakutan, rasa tersakiti, ini vibrasi-vibrasi yang negatif. Mari latihan untuk membersihkan ini semua. Saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia. Maka marilah kita hidup dengan bahagia. Caranya apa? Yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita. Kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugerahnya Allah selama ini. Ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini materinya masih panjang. Kita ambil nafas sebentar ya. Waktunya sudah mepet. Ini saya agak cepat. Jadi saya membawa beberapa paket wisdom. Jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction. Jadi pandangan-pandangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction. Semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang saya bawa ini, teman-teman bisa lebih mudah menangkap apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini. Baik, saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama tentang kekuatan intelijensi. Yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi.
Menurut Gandhi, manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya. Apa yang ia pikirkan, seperti itulah ia menjadi. Oke, ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depan ya. Jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras, yang brutal-brutal, yang jahat-jahat, ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk. Kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita. Kalau idealnya isinya positif, ya hidup kita terbentuk secara positif. Kalau negatif, ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif. Ini nyambung dengan quotes-nya Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli bilang, masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Ini Benjamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut, yuk kita berpikir itu harus berpikir yang besar. Karena kehidupan kita, diri kita itu tidak pernah melebihi pikiran kita. Jadi dia selalu sesuai pikiran kita, bisa di bawahnya. Tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil, ya hidup kita akan sekecil gagasan kita. Maka masukkanlah gagasan-gagasan besar, karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan. Nah ini teman-teman, hari ini harus lebih hati-hati lagi. Hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita. Tolong diperhatikan, gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar. Jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil, kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting, sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk. Nah, saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney. Kalau ini teman-teman mesti kenal ya. Animator, produser, sutradara, pengisi suara. Sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa. Kata Walt Disney apa? If you can dream it, you can do it. Kalau engkau bisa memimpikannya, pasti engkau bisa melakukannya, pasti engkau bisa mewujudkannya. Mimpilah. Mimpilah tentang hal-hal yang besar. Mimpilah menjadi orang besar. Mimpilah menjadi orang yang luar biasa. Maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa. Ini dawuhnya Walt Disney. Dan mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri. Mimpi-mimpinya terwujud semua. If you can dream it, you can do it. Hari ini di antara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani. Padahal mimpi itu kan gratis, tinggal kamu pancang, kamu patok di kepalamu. Aku ingin menjadi seperti ini, aku ingin menjadi sosok yang begini, dan seterusnya. If you can dream it, you can do it. Kemudian ada juga quotes dari Ralph Waldo Emerson. A person is what he or she think about all day long. Seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu. Jadi engkau anggap dirimu siapa, seperti itulah engkau. Kalau teman-teman merasa bahwa Pak, saya ini ya Pak, anak mahasiswa, jadi mahasiswa itu kan kalangan terdidik, jadi saya itu ya harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik ya Pak. Loh, itu kalau pikiranmu begitu, yang kau lakukan kan juga seperti itu. Tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap, berperilaku seperti orang terdidik.
Pak saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah dijejali wawasan-wawasan agama. Harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya Pak. Oh iya silahkan, pikiranmu begitu, ya engkau akan mewujudkan dirimu, tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kamu pikirannya berbeda, ya engkau akan mewujudkan secara berbeda. Misalnya begini, Pak saya sejak kecil itu kan sama orang tua dijejali wawasan-wawasan agama. Sekarang kan saya sudah dewasa Pak, berhak berpikir sendiri. Jadi ya saya akan milih sendiri, saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka. Toh saya sekarang orang dewasa. Ya seperti itulah hidupmu akan terwujud. Apa yang engkau pikirkan tentang dirimu, seperti itulah dirimu akan terlahir. A person is what he or she think about all day long. Nah, jadi ini law of attraction wisdom bagian kekuatan intelijensi. Jadi apa yang dipikiranmu, itulah dirimu. Terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein. Imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction. Preview itu kayak apanya? Pertunjukan awalnya. Seperti ini loh nanti yang terjadi, itu imajinasi. Kemajuan-kemajuan manusia hari ini hampir semua itu kan diawali dari imajinasi. Pesawat terbang, kapal laut, kemudian apapun produknya manusia itu kan awalnya kan imajinasi. Gimana ya manusia bisa nyebrang air tidak tenggelam tanpa harus jadi wali dulu. Nek wali ya tinggal jalan, tapi ini bisa nyebrang sungai, bisa terbang di atas awan. Itu kan awalnya hanya imajinasi. Tapi karena keseriusan dan kedahsyatan potensi manusia, juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam, yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita. Maka katanya Albert Einstein, imagination is everything. It is the preview of life coming attraction. Jadi imajinasi yang muncul di kepala kita, mungkin di kepala para ilmuwan, orang-orang pintar, itu adalah preview dari apa yang nanti akan benar-benar ada. Preview itu kayak trailernya film itu. Jadi ya nanti tidak jauh-jauh dari situlah isinya. Nah itu imajinasi. Maka teman-teman jangan takut bermimpi, jangan takut berimajinasi. Siapa tahu dari situ nanti muncul karya-karya, muncul produk-produk yang luar biasa yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin.